always try something new in your life, dan kamu tuh harus menormalisasikan that's okay to make mistake and it's okay to fail juga. If you feel tired, just take your time. That's okay. That's a normal thing as a human being. Dan just try to be the best version of yourself. Itu yang paling penting, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pro Aksi Pod, tempatnya ngobrol dan tempatnya mencari inspirasi. Tamu kita kali ini luar biasa. Saya sekarang ini sangat super excited sekali kedatangan putri remaja Sumatera Utara. Ya, tamu kita di sini adalah putrinya Putri. Dan juga kali ini saya nggak sendiri, didampingi oleh Kak Vicky yang luar biasa. Apa kabar Kak Vicky? Sehat. Alhamdulillah. Apa kabar Kak Putri? Sehat, Pak. Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah. So, kegiatan Kak Putri sekarang? Kalau sekarang sih kan karena Putri masih maba juga, jadi sibuk kuliah, Pak. Masih sibuk kuliah? Oh iya, masih baru ya? Iya. Masih baru. Ada kira-kira ya beda ya kalau waktu SMA sama kuliah ya? Ada ngerasa perbedaan? Pastinya ada sih, Pak. Kalau di SMA kemarin tuh masih banyak waktu luang ya, Pak. Ya. Kan juga jadwalnya lebih teratur. Jadi Putri kemarin sempat melakukan banyak kegiatan juga, kayak ngajar dan ngajar dan beberapa hal lainnya seperti Ngajar, Putri, kuliah. Wah, dan ada lagi? Kalau di kuliah ini Putri kan waktunya juga kurang teratur ya, Pak. Jadi nggak ngajar lagi, Pak. Tapi ya jangan berhenti dong. Iya Ya, sih, Pak. tetap harus apa ya? Dan biasanya murid-murid juga tetap komunikasi tetap lancar sih, Pak. Misal mereka ada masalah ataupun mau curhat nih mesti bisa sama Putri. Bisa curhat juga? Boleh dong, Pak. Berarti psikolog keempat. Ya, luar biasa. Ini multi talent banget ya Kak Vicky ya. Ini siswanya itu yang diajar itu apa ya, materi tentang apa? Kalau Putri ngajarnya sih bahasa Inggris gitu, tentang grammar, reading dan lain sebagainya. Oh, berarti ini masih anak sekolah ya? Iya, Anak SMP. Kalau anak SD, primary ada? Dulu sempat ngajar juga primary, tapi Putri merasa lebih cocok ke anak SMP juga karena mungkin udah cukup dewasa dan kita juga bisa memberi nasihat-nasihat itu juga lebih masuk ke mereka kan ya. Anak muda ini ya. Betul. Kalau anak-anak kan terlalu susah ya, Pak. Gitu diatur. Ya, Kasih. apa namanya? Tapi memang itu butuh ketekunan sih sebenarnya sama kesabaran. Ya. Betul, Pak. Ini Oke. Pak, selain putri remaja, putri ini juga sekalian putri ini ya, Indonesia Pendidikan Iya. tahun 2021. Itu Pak, bisa kita tanya juga itu Ya gimana? Ya, apa caranya namanya bisa- Kak Putri? Kok bisa ya gitu? Jadi awalnya sendiri Putri nggak tahu mengenai ajang Putri Remaja ini, sampai akhirnya Mama Putri nyuruh untuk ikut. Jadi awalnya itu ke Putri Remaja Sumatera Utara dulu, ada di setiap provinsi gitu. Dan kemarin Putri juga masih ragu dan bingung karena Putri nggak punya pengalaman sama sekali di bidang pageant ataupun modeling. Sampai pada akhirnya Putri memutuskan untuk ikut dan ikuti beberapa kelas persiapan gitu Iya. untuk ajang Putri Remaja. Dan alhamdulillah Putri kemarin menang juara 1 di tingkat provinsi dan akhirnya dikirim ke tingkat nasional. Gitu, Pak. Berapa lama ininya apa namanya masa persiapan sampai ininya? Kemarin kalau untuk yang tingkat provinsi itu hampir 1 bulan, kadang lebih sih kalau nggak salah, Pak. Karena kemarin ditunda karena COVID. Pandemik ya, pandemik. Iya. Jadi Sekolah gimana? kalau sekolah, Ribet nggak? Iya, Pak. So far Sekolah? aman sih, Pak. Aman ya. Sekolah support juga ya? Waktu Sangat itu ya? support, dan kemarin Putri juga diberikan beasiswa dan sertifikat. Wow. Nah, siswa berprestasi gitu. Oh, luar biasa Berarti ya. itu bisa dipakai kalau masuk ke sini ke manajemen ini, berarti bisa dipakai ya sertifikatnya Iya. itu. Putri kemarin juga jalur SNM undangan. Undangan. Bukan ini yang nggak ikut Enggak, namanya, Pak. ujian ya. Luar biasa. Tadi kan Putri bilang di dunia pageant ini malah nggak tahu sama sekali. Gimana Putri bisa meyakinkan? Kayaknya saya bisa deh kayaknya. Kan apakah ada faktor, pasti nggak mama sendiri dong. Iya. Jadi ada faktor lain kira-kira. Sebelum Putri memutuskan untuk ikut, Putri biasa kayak ambil referensi
referensi dulu Pak dari beberapa pageant-pageant lainnya yang Referensinya dulunya dari mana kayak kira-kira? Putri Indonesia Oh, Putri gitu. Indonesia. Ataupun Putri Remaja yang Indonesia yang menang-menang tahun lalu Pak. Jadi saya melihat videonya kira-kira apa yang harus saya lakukan. Terus setelah Putri pertimbangkan juga menarik dan oke kan, nggak salah kalau misalnya kita coba hal-hal baru nih Pak. Nah jadinya Putri memutusin untuk ikut aja gitu. Kalau untuk soal menang kalah tuh belakangan. Panutannya ini siapa dari putri sebelumnya yang jadi? Kalau untuk Putri Remaja ada namanya Kak Larissa. Oh, Kak Larissa. Kalau dari yang putri Indonesianya sendiri? Kalau Putri Indonesia-nya Kak Jihan. Oh, Jihan. Kalau yang ini kemarin putri pariwisata siapa sih yang dari Sumatera Utara? Elma. Elma. Itu teman Putri juga. Oh ya, berarti ini sudah ini ya apa namanya istilahnya bukan Putri sendirian yang memulai gitu ya, sudah ada maksudnya lingkungan pertemanan ya. Putri Sri kenal dengan Kak Elma itu karena Putri mulai ke ajang Putri Remaja ini, dan Putri kemarin sempat datang juga. Jadi Asik ya Kak Elma, asik ya. Asik. Enggak jaim-jaim kalau. Enggak. Say hello sama Kak Elma. Hai Kak Elma. Ini Putri ada di podcast kita hari ini. Kalau setelah Putri menang, apa misi yang Putri bawa? Pastinya Putri berharap Putri bisa menginspirasi generasi muda dengan pencapaian yang Putri miliki. Itu sih. Perubahan apa sih yang mau putri lakukan? Ya, maksudnya bisa diinspirasikan ke ya remaja-remaja lah terutama ini. Kan Apa yang mungkin dari apa namanya Putri sendiri ataupun mungkin ada semacam prosedurnya yang bisa ditularkan kira-kira gimana? Baik Pak. Jadi kan kalau kebetulan Putri juga ada platform nih ngajar. Nah dan dari situ Putri rasa lebih bagus kalau kita ngasih inspirasi itu secara langsung kan Pak, dengan murid-murid kita ngajar, dan juga kadang-kadang Putri kayak memberikan masukan-masukan, nasihat dan juga mereka untuk mengikuti beberapa lomba-lomba, karena kan yang dimulai dari SMP ini kan Pak, kita harus mencoba hal-hal baru gitu. Dan emang ada beberapa sih Pak ikut lomba-lomba juga Pak, walaupun nggak menang tapi ya ini harus berani mencoba gitu. Berarti kalau kita tuh ikut satu event tuh bukan kita ngejar juara. Betul, ya Kak Pak. Vicky ya. Tapi lebih gimana kita bisa ngasih yang terbaik. Jadi kita juga misalnya kalah, kita bisa belajar kira-kira apa yang kurang dari kita gitu Pak. Emang kayak membangun mentalnya sih. Betul. Jadi kita tahu karena kita banyak ikut lomba, jadi kita semakin tahu kelemahan kita di mana. Itu yang terakhir yang bisa kita perbaiki lah dari diri kita sendiri. Dan itu kalau saya rasa selain dari Putri ini kan tadi ada juga dia lihat dari Putri Indonesia, ada nggak keinginan Putri selanjutnya mau jadi Putri Indonesia kah, atau mau jadi kan Ya, next ke selanjutnya depan, ada nah, gimana apa mau program? stop di sini aja atau memang udah ada target? Kalau targetnya, kalau di dekat ini mungkin Putri pengen ikuti Putri Pariwisata. Oh, oke. Iya. Dan kalau untuk mungkin 5 tahun ke depan kalau udah tamat, Putri ingin berencana ikuti Miss Indonesia. Miss Indonesia ya. Iya, lebih ke Miss Indonesia. Mudah-mudahan insya Allah lah ya. Amin Pak. Berarti memang Putri setelah tercemplung di dalam dunia pageant ini memang sudah mau totalitas ke situ ya. Betul Pak. Dan Putri merasa lebih nyaman juga di situ. Nyaman ya. Iya, lingkungan pertemanan juga sangat suportif. Iya baik. Ini kalau di Indonesia sendiri ya mungkin beda ya, kalau kita di luar kayak misalnya di Eropa atau Amerika kan memang mereka itu kan memang ada pembekalan yang memang yang memang lama dan sangat kuat gitu, terutama kalau di Amerika ya Putri ya. Kalau kita di Indonesia ini sebenarnya persiapan atau mencari talent pageant itu sejauh ini gimana sih sebenarnya Putri yang dilakukan di Indonesia ini gimana? Kalau menurut saya sih Pak masih kurang. Dalam artian itu kayak kemarin Putri Remaja Sumatera Utara itu hanya di tingkat Medan dan ke kota Binjai gitu Pak. Audiensnya rapi? Lumayan rame. Rame ya? Mungkin karena COVID juga ya Pak, ngaruh ya. Enggak, sebelumnya? Rame Pak. Rame ya? Iya. Berarti ini ajang ini memang sudah ditunggu-tunggu ya? Betul Pak. Dan tahun ini juga lebih rame lagi Pak. Oh, oke. Harapan
harapannya sih pasti Putri pengennya lebih ke seluruh kota di Sumatera Utara yang mengetahui mengenai pageant-pageant ini kan Pak. Apalagi untuk anak remaja, that's okay untuk mencoba hal-hal baru gitu Pak. Apa sih sebenarnya modal kalau apa namanya jadi putri remaja ini? Apakah harus punya good looking atau Kalau gimana? Putri remaja itu Iya kan Kak Vicky kan masa yang good looking aja dicari kan nggak mungkin. Apa ada batasan kriterianya dari Iya. badan ya Pak? Yang umum gimana supaya proaksiers yang lain tahu ya gimana. Oh kayaknya aku punya ini juga deh kayaknya punya bakat juga deh gitu. kalau seorang putri itu emang biasanya diwajibkan untuk mengikuti 3B, itu brain, beauty, and behavior. Oke. Nah, jadi sebenarnya 3B itu kan emang ada di diri kita masing-masing. Tapi bagaimana cara kita membangunnya? Seperti contoh brain atau kecerdasan wawasan luas. Kita bisa mendapatkan itu dengan cara membaca buku, membaca artikel. Yang kedua, beauty. Emang kan semua orang cantik dengan cara mereka sendiri kan Pak? Yep. Jadi tuh cantik itu relatif. Dan yang ketiga adalah behavior, perilaku. Perilaku sendiri kan emang semua orang wajib memilikinya, Yep. baik cewek ataupun cowok. Betul. Dan perilaku yang baik itu berdasarkan dari pikiran yang baik juga. Luar biasa ya, ternyata kita punya ada keywordnya ya Kak Vicky ada enggak. 3B. Jadi bukan karena modal cantik dia serta-merta bisa jadi putri, tapi memang harus disertai dengan kemampuannya Pak, behavior dan kecerdasan intelektual. Tadi kita kebanyakan ngobrol masalah sukanya, kalau dukanya ada nggak? Dukanya belum ada sih Pak. Ada ya. Tapi kalau pastinya ada perubahan-perubahan ya Pak yang terjadi pada saya. Seperti yang pertama, Putri sendiri bukan orang yang aktif di sosial media. Yang Masa jujur, sih? dulu Putri yang sebelum ikut Putri Remaja Biasanya ini kan remaja putri itu aktif sosmed ya, Kak Vicky ya. Minimal Instagram lah ya. iya. Jadi Putri sendiri dulu tuh ya sebelum ikut Putri Remaja ini yang nggak aktif sama sekali, yang nggak ada foto profil, nol posting ataupun jarang bikin story Wow. gitu. Jadi Ini menarik ini ya, menarik. Biasanya kan kita itu kan how to promote ourselves kan. Iya. Makanya agak wajar kalau misal di sosmed itu kan followernya ya harus centang biru segala Iya, macam betul, gitu kan. Nah inilah beda nih. Nah ini something different yang mungkin bisa kita jadi inspirasi. Kayak gimana? Boleh cerita, Putri gimana itu? Nah, jadi kalau di Putri Remaja ini kan emang kita kan tujuan untuk inspire others kan Pak. Oke. Nah, jadi kita harus bisa dong nge-branding ourselves juga. Kita harus lebih aktif di sosial media. Dan itu adalah hal yang gak biasa bagi Putri. Oke. Jadi mulai dari sebelum mengikuti ajang Putri Remaja di tingkat provinsi, Putri mulai ngebiasakan diri ngeposting beberapa foto dulu. Ataupun Putri sering nge-share about global issues ataupun hal-hal yang sering terjadi sekarang di sosial media like Instagram gitu. Hopefully mereka juga bakal lebih aware dan lebih ngerti dong mengenai permasalahan-permasalahan yang ada gitu Pak. Dan Putri sendiri juga sekarang lebih confidence untuk ngeposting tentang diri Putri sendiri juga sekarang. Dari yang Putri sudah belajar sejauh ini sebenarnya gimana sih seharusnya remaja itu menggunakan sosial media? Mungkin bisa jadi inspirasi. Ini penting. Iya, menurut saya sendiri sih Pak, sebagai seorang remaja kita tuh harus bisa mengetahui mana yang itu sebenarnya hal yang biasa ya Pak. Oke. Tapi sayangnya masih banyak orang yang nggak melakukan hal itu. Banyak orang yang Putri lihat sendiri, mutuan Putri banyak ngepost yang hal-hal yang kurang baik gitu Pak menurut saya. Terus Tapi curhat ya Putri, curhat di medsos, bener. berkomentar. Miring ya Pak kalau dia sampai buat akun-akun palsu. Iya, cloning segala macam ya. Iya Ya sih. kadang gimana ya harusnya kan kita itu kan bisa lebih fokus ya untuk how to promote, how to make personal branding ya. Yes, betul. Kayak sekarang ini kan sebenarnya kan Alisa ini kan sudah astagfirullah. Putri ya sudah membuat personal branding yang luar biasa, bukan hanya karena labelnya Putri Remaja kan, tapi terlepas itu nanti tahun ini selesai, Iya. tapi tetap Putri adalah Putri tanpa label Putri, ya tetap Putri bersinar. Nah itu yang apa ya? Bagaimana Putri sendiri gimana sih sebenarnya untuk meng-create itu gimana ya? Itu nggak mudah loh, nggak mudah. Bahkan nggak kayaknya sih
butuh proses yang gimana gitu. Apalagi kan kalau sekarang ini kan banyak informasi-informasi yang terkesan kayaknya sih benar gitu, tapi nggak bagus buat kita gitu. Gimana Putri? Pernah nggak ngalamin kayak gitu? So far Atau digosipin gitu? digosipin sering dong Pak. Sering. Iya, Gimana? emang dari dulu sebelum jadi putri remaja yang putri sering digosipin gitu juga. Ya apalagi kan kalau ini biasanya kan kalau dunia miss atau Iya, dunia pageant betul. itu kesannya gimana Betul. gitu ya. Dan pasti pada saat yang putri ke tingkat nasional banyak orang yang berekspektasi lebih dong sama putri kan. Ya. Pasti orang berharap putri harusnya juara 1 gitu. Dan nggak sayang sih Pak, saya itu adalah hal yang luar biasa bagi saya bisa juara 5 dan mendapat 5 kota itu hal yang luar biasa. Tetapi masih banyak mungkin beberapa orang yang kecewa akan hal itu. Jadi putri sendiri mulai membiasakan diri dan mencoba untuk bukan lebih ke ignore sih, tapi lebih harus fokus ke diri sendiri. Fokus ini ya, tapi juga maksudnya fokus diri sendiri bukan arti egois ya. Iya, bukan. Dong gitu ya. Ya mungkin inilah apa namanya, Kak Vicky sama Kak Putri ini mungkin lebih paham ya. Kalau apa namanya dunia pageant lah, terutama ini kan kepada wanita ya. Biasanya kan itu pasti saya yakin lah saingan-saingnya Putri ini kan punya kemampuan brain yang luar biasa. Gimana cara Putri sendiri untuk meyakinkan diri, untuk confidence saya kemampuan brain saya itu enggak kompetitif dengan pesaing-pesaing yang lain. Kunci utama. Apalagi waktu final ya. Betul Pak. Waktu final tuh gimana gitu ya. Ya kan Kak Vicky ya. Apalagi itu kalau kita nggak bisa menguasai diri, habis itu. Jujur ya Pak. Sesuai juga dengan ini kan bidang perkuliahan Putri kan, mungkin dia pilih manajemen, mungkin ada hal yang mau Iya, dia tepat kejar. ya, tepat. Fokusnya Putri nanti di kedepannya dia mau coba yang Putri Marketing pariwisata atau apa gitu. Lebih kayak ke ada marketing. hal yang udah dikuasai Putri mungkin pasti yang mau Putri sampaikan, yang mau Putri capai target Putri kan ini disesuaikan. Kalau misalnya tadi dapat sertifikat ini Pak, sertifikat dari SMA, Ya. itu kemungkinan bisa loh ke mana aja yang dia mau, tapi dia pilih ini manajemen, berarti Betul. kan udah ada yang ditargetkan oleh Putri ke depannya, dia mau tetap di dunia ini, putri ini modeling, tapi yang diasah sama Putri ini kan kemampuan intelijennya ini kan kita lihat di manajemen juga ya, selain bahasa tadi dia juga guru bahasa Inggris. Apa sih Putri yang mau Putri capai, yang mau Putri lakukan ke depannya, yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Jadi yang pertama Putri mau jawab dulu pertanyaan dari Bapak itu bagaimana caranya kayak mana Putri bisa percaya diri. Ya, mungkin ini hard question ya. Iya. Hard Yang question. pertama-tama sih Putri harus well prepared. Jadi ketika kita Apa preparation ini gimana? jadi kunci menurut Putri sendiri ya Pak. Kunci utama untuk mengikuti suatu lomba itu kita harus well prepared. Ketika kita Contohnya? Misalnya kan di sana kan juga ada persiapan speech, Oh, debat I see. dan Oke. interview gitu kan Pak. Oke. Jadi Putri sendiri dari hamin beberapa bulan Putri udah mulai belajar mengenai speechnya. Putri hafal setiap hari sih Pak biasanya Pak. Jadi pas di sana kita nanti juga lebih confidence, lebih percaya diri gitu Pak. Jadi kalau misalnya kita udah well prepared, kita percaya diri, nanti kita juga kesana akan lebih aktif kalau pada saat ikut lomba gitu Pak. Harus ada latihan Iya, juga ya. betul Pak. Yang kedua pastinya kita harus percaya sama diri kita sendiri Pak. Karena instead of kita berekspektasi tinggi pada diri kita harus ngebuat mindset that's okay untuk kalah, that's okay untuk make mistake, but Putri pada saat itu juga nggak menargetkan untuk harus menang, karena menurut Putri untuk tingkat nasional juga hal yang luar biasa kan Pak. Nah jadi Putri sendiri pun beranggapan gimana sih cara Putri bisa ngasih yang terbaik apapun hasilnya. Jadi Putri juga merasa lebih puas daripada Putri menang, tapi Putri nggak ngasih yang terbaik gitu Pak. Ya, menang tapi kita ngerasa ya kalau menang tanpa apa kan nggak ngasih yang terbaik kan kayaknya ada yang kurang ya, ada gitu, yang Pak. kurang gitu. Kita sendiri udah bisa nilai ya. Betul. Oh, kayaknya nggak
aku kurang sah deh kayaknya. Jadi juara tanpa mahkota gitu. Iya. Ada lagi mau disampaikan? Selanjutnya Oh iya, pertanyaan Bu Vicky, Kak Vicky. untuk Kak Vicky, kenapa Putri pilih manajemen? Karena yang pertama, Putri merasa mata kuliah di manajemen itu paling menarik di antara semua di antara semua ini prodi, di antara semua prodi. Yang kedua, karena Putri merasa manajemen ini cocok untuk prospek kerja Putri, karena Putri sendiri tuh pengen jadi pengusaha ataupun jadi manajer. Dan di manajemen ini kan kita juga harus bisa bersikap kritis. Kayak mana sih pandangan kita sebagai manajer untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada gitu. Dan yang ketiga, karena dukungan orang tua juga, Pak. Orang tua Putri lebih suka Putri ke manajemen, dan Putri ngerasa itu adalah bidang yang paling Putri sukain gitu. Kalau misalnya akuntansi kan emang fokus ke hitung-hitungan nih, Putri sendiri emang kurang gemar hitung-hitungan. Kalau pembangunan juga hitung-hitungan gitu. Jadi Akuntansi nggak ngitung-ngitung aja loh bos. Ngitung-ngitung aja kan ya Kak Vicky. Enggak. Malah accounting sekarang ini lebih global ya. Gak hitung-hitung aja sih. Saya juga nggak suka hitung-hitung. soalnya di masa SMA kemarin itu kan emang ada pelajaran akuntansi. Iya juga akuntansi, nih, Pak. ya itu Dan kadang-kadang apa branding akuntansi itu kayak ngitung-ngitung aja gitu. Padahal enggak sih. Akuntansi itu juga is all about behavior. Kayak Putri bilang tadi kan, 3B tadi kan behavior. Accounting juga behavior. Ya gini aja. Kenapa misalnya harus balance? Ya itu kan ada filosofinya. Kan hidup juga harus balance gitu. Kan nggak mungkin dong kita tuh mikir kalau kita buat usaha maunya profit aja, kan nggak mungkin gitu. Iya, Emang seberapa besar sih kemampuan orang kita kan juga nggak bisa, kita harus punya empati segala macam gitu. Ya Kak Vicky ini pengusaha. mantap banget, Kak. Dan di manajemen juga ada belajar akuntansi. Oh iya. Iya itu, Pak. Iya. Ada lagi? Ada yang mau nanya? Itu yang kemarin yang kena foto candid pas PPKM ya, gimana reaksinya ya kan? Oh iya. Pada saat itu Putri kayak kan lagi sibuk-sibuknya KKMB nih kan, Pak. Jadi nggak terlalu fokus ke HP. Terus tiba-tiba ada notif nih, langsung Putri lihat, kok ada muka Putri gitu. Jadi kayak agak kaget tapi kayak seneng juga sih, Pak. Ada yang notice gitu. Kan sekarang ini kan Putri udah jadi selebriti ya. Amin. Selebriti. Mungkin Pak, karena ini apa ada tawaran kan biasanya kalau yang Oh iya, ada tawaran dari biasa kan dunia selebriti itu kan luas ya. Ada nggak? Sebenarnya ada beberapa, Pak. Tapi Putri sendiri pada saat itu merasa Pemain sinetron. kemarin tuh sempat ada gitu kan, Pak. Ada ya? Iya, kayak suruh di casting gitu. Oh, casting, Pak. oke. Iya. Tapi pada saat itu Putri emang bulan next month-nya itu pengen masuk kuliah. Jadi Putri sendiri lebih kayak pengen fokus ke kuliah dulu untuk semester 1 ini, Pak. Dan misalnya kita udah tahu tentang perkuliahan gini kan, Pak, kira-kira baru kita bisa ngatur. Ya, betul. Sejauh ini sudah bisa beradaptasi ya Putri, kalau dengan kehidupan anak kuliahan mahasiswa sudah bisa ya? Mulai bisa, Atau masih kayaknya aku ngerasa SMA. Oh enggak. Enggak ya? Ya. Udah bisa. ada kesulitan karena kan memang Putri ini beda ya Pak, karena Iya. dia dikenal tokoh publik. Iya, selebriti. Ada ngerasa terbeban nggak? Bukan beban sih, Pak. Title ini lebih ke tanggung jawab dan Putri Oke. akan melakukannya dengan senang hati. Karena ketika orang udah ngasih kepercayaan itu kan suatu hal yang luar biasa kan, Pak. Dan itu Putri nggak malah mudah. jadi seneng gitu untuk melakukannya, bukan ke beban sih, Pak. Iya, ini saya dapat informasi Putri ini seneng dengan badminton. Ini agak sedikit tidak biasa nih kalau untuk seorang Putri itu. Boleh cerita? Boleh, Pak. Jadi Putri sendiri udah jadi atlet, mulai fokus ke dunia atlet itu dari SD sampai SMP kelas 3. Dan untuk mulai menangnya itu dari kelas 3 SD 4, 5, dan 6. Dan
untuk di 2 tahun terakhir di kelas 2 dan kelas 3 itu Putri udah gak fokus ke lomba, tapi lebih latihan-latihan biasa untuk saya aja Pak. Karena emang mau fokus ke SMA kan Pak, juga kan persiapan untuk SMA dan juga untuk ujian akhir gitu Pak. Berarti sebenarnya apa namanya mental menjuara itu memang sudah ada dari awal ya, Putri ya. Nggak serta merta ada ya. Betul. Oke, mungkin untuk pesan-pesan untuk closingnya ini kita sudah menjelang closing ya Kak Vicky. Mungkin ada yang mau disampaikan Putri ke Pro Axiers. Mungkin always try something new in your life, dan kamu tuh harus menormalisasikan that's okay to make mistake and it's okay to fail juga. If you feel tired, just take your time. That's okay. That's normal thing as a human being. Dan just try to be the best version of yourself. Itu yang paling penting Pak. Biasa ya. Memang ini bahasa Putri remaja itu beda ya Kak Vicky ya. Dapat langsung. Inspiring, betul-betul inspiring ya. Terima kasih Pak. Bukan tentang hanya menang aja ya, tapi melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan. Betul. Dan itu yang segalanya ya kan Pak. Ya. Melakukan yang terbaik itulah intinya. Ya, kita doakan Putri lebih sukses lagi, lebih berkah lagi untuk karirnya ke depan. Berikutnya apa lagi target? Untuk targetnya sendiri sih mungkin untuk beberapa tahun ke depan Putri akan mengikuti acara pageant dan mungkin ingin fokus ke organisasi di kuliah juga Pak. Jadi juri-juri gitu ya. Iya. Ya tetap kreatif ya, tetap inovatif juga. Sinar lah ya. Apa namanya? Tetap juga kita apa namanya menjaga alma mater kita. Betul. Sukses selalu ya Putri ya. Terima kasih Pak. Iya. Oke. Ada Kak Vicky mau disampaikan? Cukup. Baik. Udah. Demikian Pro Axiers, Pro Axipod kita pada kali ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di Pro Axipod berikutnya, tentu dengan tamu-tamu yang lebih inspiring lagi. Oke, itu aja dari kami. Sampai jumpa di program berikutnya. Bye.